Bagian 1. Garis patahan yang tak terlihat. Di peta, Indonesia dan Australia tampak dekat, tetapi sejarahnya jauh lebih rumit. Tahukah kamu, Australia pernah diam-diam menyusun rencana militer menghadapi Indonesia? Bukan fantasi perang dingin belaka. Ini skenario nyata yang dipertimbangkan para perencana di Canberra. Kedekatan geografis memaksa keduanya saling waspada. Di permukaan, hubungan terlihat tenang. Turisme dan perdagangan berjalan deras. Namun di bawahnya, ada sejarah panjang yang sering bermasalah. Kecurigaan dan kesalahpahaman budaya berulang. Beberapa momen bahkan mendekati konflik terbuka. Garis patahan ini sering tak terlihat, tapi selalu berpotensi mengguncang. Australia, negara barat di lautan Asia, bertumpu pada sekutu tradisional dan tatanan berbasis aturan. Indonesia, bebas aktif dan sangat menjaga kedaulatan, warisan perjuangan kemerdekaan. Posisi strategis keduanya sering bergesekan. Seperti tetangga di jalan buntu, tapi lingkaran sosial dan keamanan berbeda. Bagi Australia, ketakutan pada busur ketidakstabilan di utara. Bagi Indonesia, ancaman campur tangan asing dan rapuhnya persatuan nasional. Ketakutan yang berlawanan ini sering bertabrakan, menyalahkan krisis yang harus dipadamkan diplomat, melampaui bahasa diplomatik yang sopan. Kisah sejatinya tersimpan di arsip, kenangan aktivis, dan perdebatan sengit. Bagian 2. Luka yang tak kunjung sembuh, Timor Leste. 1925, setelah dekolonisasi Portugal yang mendadak, Indonesia menginvasi dan mencaplok wilayah itu. Pemerintah Australia saat itu, dipimpin Gough Whitlam, memberi lampu hijau diam-diam demi stabilitas. Pragmatis, namun berkompromi secara moral. 24 tahun pendudukan brutal, menyebabkan kekerasan, kelaparan, dan penyakit meluas. Luka yang dalam pun tertanam. Australia mengakui aneksasi, dipengaruhi akses ke Jakarta dan sumber daya Laut Timor. Namun akar rumput, aktivis, gereja veteran melawan narasi resmi. 1909 rakyat Timor memilih merdeka. Kekerasan meledak, dunia menonton ngeri. Australia memimpin Interfaith untuk memulihkan ketertiban. Di Jakarta ini dianggap pengkhianatan dan pelecehan kedaulatan. Kepercayaan militer dan politik hancur, kecurigaan neokolonial pun menguat. Bagian 3. Faktor spionas, bisikan yang meracuni hubungan. 2013, bocoran Snowden mengungkap penyadapan Australia, mencakup ponsel Presiden SBY, ibu negara, dan menteri-menterinya. Protes meledak, kerjasama dibekukan, respons tanpa permintaan maaf menambah bara. Di balik headline ada benturan kebijakan, keamanan maritim, dan kontrol perbatasan. Australia menegakkan kebijakan garis keras, menghalau kapal pencari suaka. Sesekali pelanggaran wilayah memicu kemarahan Jakarta. Fight accompli tanpa konsultasi menyentuh saraf kebanggaan nasional. Perbedaan atas hukuman mati memperdalam jurang. Eksekusi Bali 9 memicu krisis diplomatik dan emosi publik. Saat tensi naik, kerjasama ekonomi dan lapangan kerja tertekan. Seruan boikot mengguncang pariwisata Bali. Perdagangan sapi hidup jadi alat tekanan. Dampaknya menghantam petani. Kebijakan visa dan pendidikan mengubah nasib ribuan pelajar. Diaspora menjadi jembatan manusia, namun ikut menanggung beban stereotip. Siklus krisis rekonsiliasi mengikis kepercayaan antar masyarakat. Tetapi ada alasan untuk optimisme hati-hati. Keduanya demokrasi dengan kepentingan stabilitas regional. Ketergantungan ekonomi dan tantangan bersama kian besar. Kolaborasi lintas batas, terorisme, illegal fishing, perubahan iklim, dan kesehatan publik. Kepercayaan strategis butuh saluran komunikasi jelas dan kebijakan tanpa kejutan. Militer dan intelijen harus meminimalkan salah tafsir. Pertukaran pendidikan, budaya, dan pariwisata membangun empati. Pertanyaannya, bisakah kepentingan bersama mengalahkan racun kecurigaan lama?